5. Surah An-Nisa ayat 3 sampai 5. Pak Joko, udah 2 minggu kan nggak nyala, jadi manasin sebentar, nanti matiin gensetnya. Oh, usah dia berisik. Nanti aja selesai ngaji ya nanti. Maaf, surah Nisa ayat 3 sampai 6. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwatal iman, kembali Allah bahagiakan kita duduk di majelisnya Allah. Ini rahmat karunia Allah yang sangat besar. Bila Allah mencintai hambanya, maka hamba itu diilhamkan oleh Allah kesenangan berzikir, kesenangan duduk di majelisnya, kesenangan beribadah, kesenangan beramal saleh, kesenangan berakhlak mulia, kesenangan dalam perbaikan-kebaikan. Sehingga detik, menit, jam, hari yang ia lalui sampai menuju jadwal kematiannya penuh dengan amal ibadah yang diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kita sangat bersyukur karena kita hidup dalam nikmat taat. Salat di awal waktu berjamaah di masjid, kita lalui dengan zikir, tausiah, halaqah ilm, halaqah zikir, silaturahim. Dan sekarang kita berada di majelisnya Allah, majelis yang sangat disukai oleh Allah, majelis yang sangat disukai oleh para malaikat. Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridwan bima yasna'. Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya senang sekali atas apa yang ia perbuat.
Ini majelis ilmu, majelis zikir yang buat kita mengenal Allah, mencintai Allah, membuat kita senang ibadah, semangat amal saleh, membuat kita berakhlak mulia, membuat kita saling cinta karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaih. Kalau bukan karena Allah kita tidak bertemu. Kita pun berpisah juga karena Allah. Fillah, lillah, ilallah. Di jalan Allah karena Allah. Allahu Akbar wallahil hamd. Dan inilah yang disebut majlis Raudhah min riyadil jinan, Raudhah min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surganya Allah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila kalian melewati taman surga, mampirlah, duduklah, bersimpuklah. Tidak mimpi kita sekarang berada di taman itu. Apa itu ya Rasulullah? Halaqah ilm, majlis zikir, ilmu yang buat kita berzikir kepada Allah. Dan memang hanya orang yang berilmu yang banyak berzikir itu. Ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dan ini majelis yang akan meraih keutamaan haji dan umrah sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang salat subuh berjamaah lalu dia isi dengan zikir, dengan tadarus sampai matahari terbit, lalu ia salat isyraq 2 rakaat, ay suruq ay tulu', maka baginya pahala haji dan umrah sempurna. Dan tidak ada yang membid'ahkan amalan ini. Bahkan ikhwah salafi pun sahahahu Albani. Karena itu kita menikmati suasana ini dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Kecuali karena kesibukan amat sangat dalam perjalanan, sakit, atau kita wafat, falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya pahala yang terus menerus tidak terputus, ghairu mamnun. Kita setiap subuh halaqah sampai matahari terbit, lalu kita besok dalam perjalanan karena harus mengejar pesawat berangkat jam 6, akhirnya tidak bisa halaqah, maka tetap mendapat pahala haji dan umrah sempurna. Atau kita selalu hadir kemudian sakit, maka kita tetap mendapat pahala haji dan umrah sempurna. Atau kita wafat dan kiamat masih lama, taruhlah 1 juta tahun lagi, maka selama sampai 1 juta tahun setiap subuh kita mendapat pahala haji dan umrah. Kenapa? Seandainya kita hidup, kita akan ada di halaqah ilmu itu. Inilah keuntungan bagi hamba yang istiqamah dalam beramal ibadah. Makanya berazam, bukan hanya berirodah, berazam, bertekad untuk terus berjamaah di masjid, terus salat malam, terus tadabbur Al-Quran, terus salat duha, terus jaga wudu, terus bersedekah. Faid itu kita kalau malam itu bangun, Arifin itu mudah bangun, jam 12 bangun, jam setengah 1 bangun, jam wudu lagi itu subhanallah. Terbangun lagi jam 1, wudu lagi. Jadi wudu terus. Justru nilainya sangat tinggi saat itu. Saat malas, saat dingin, lalu kita berwudu, derajat yang mulia di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar. Tolong dibaca. Ini Israfil, putra dari ayahanda Abu Jibril, dan ini Jibril. Beliau baru 8 hari keluar dari pesantren Cipinang. Ya. Ustadz tengok beliau di waktu di tahanan Brimob dan
Cipinang, walaupun di tahanan pesantren masih bisa nikah beliau. Subhanallah, ini luar biasa. Apalagi keluar nih, di tahanan saja, di penjara bisa nikah, apalagi di luar. Ini yang di luar malah nggak bisa nikah sampai sekarang. Ya, ikhwah. Ini Israfil juga ditahan di penjara juga beliau, tapi di Saudi. Ya, karena mujahid harus merasakan itu. Ya. Dan itu kenikmatan bagi mereka yang berjihad di jalan Allah. Kenikmatan, ikhwah. Di penjara malah tambah gemuk, montok, ya, alhamdulillah. Israfil di penjara malah hafal Quran dengan baik dan menghafal semua suara imam-imam masjid Mekah. Tadi baru satu tadi. Jadi penjara itu pesantren, makanya ada menyebut pesantren. Israfil berapa lama di itu? Israfil? Setahun sehari. 1 tahun 1 hari. 1 tahun 1 hari di tahanan Saudi, di penjara. Ya, tapi karena di penjara beliau malah hafal Quran terus. Beliau memang sudah hafal murajaah. Kalau nggak di penjara nggak hafal-hafal, dan di penjara nggak kawin-kawin. Semua membawa hikmah, ya kawan. Dan kita bersyukur sekarang ada malaikat hadir di sini. Malaikat Jibril dan Israfil yang insya Allah menjaga kita. Trompet masih di tangan beliau. Aman kita sekarang. Tentu ayah beliau memberi nama karena punya harapan. Dan begitulah cara Allah melahirkan generasi yang terbaik di zamannya. Tolong Israfil dari ayat 3 sampai 6. Subhanallah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah terus bimbing kita dengan kenikmatan berta'ammul dengan Al-Quran, kenikmatan mentadaburkan Al-Quran. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat satu kaum dan merendahkan satu kaum bagaimana sikap kaum itu kepada Al-Quran.
Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi al-akhirin. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan kemuliaan Al-Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi. Allah la ilaha illa huwa. Lahu ma fis samawati wa man dzal ladzi yasma'u. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wa la ya'uduhu hifdhuhuma. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushd. Allah waliyul ladzina amanu. Al-insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada. Al-Ikhlas 4 kali. Bismillah. Qul huwallahu Allah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahi alladzi yuwaswisu. Ahlan wa sahlan Ustaz Pauji, kawan-kawan. Beliau juga imam, beliau juga hafal Quran. Salat dulu di sana, beliau ke sini. Senang ya. Dulu Ustadz keliling-keliling subuh sholatnya, babakan mandang keliling. Nah, ketemu beliau. Nah, sekarang beliau di sini. Habis malam. Tapi sekarang sudah belum bisa keliling lagi karena sudah ada halaqah ilmu. Ya, nanti habis subuh halaqah, habis halaqah ini mungkin sebentar keliling lagi naik sepeda. Tentu bersama 2 bidadari. Allahu Akbar. Nah, ini bahasan kita. Tadi mungkin ada yang nanya, kok kita baca Alam Nasrah ya. Alam Nasrah itu kita hari ini minta kemudahan pada Allah. Itu rahasianya Al-Insyirah, itu kemudahan, dan itu ajaib memang. Jadi kita punya hari ini punya kesulitan dengan Al-Insyirah, dibuka jalan oleh Allah. Karena Al-Quran itu mukjizat. Kita bacakan dengan niat apa yang ada dalam ayat itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada orang yang sekian lama tidak bisa bayar hutang. Sudah lewat lama. Ketika membaca itu kita terbesit, ya Allah, coba kalau dia bayar hutang. Itu benar ternyata. Pagi-pagi jam 9 datang membayar semuanya. Ya Allah, ya Rabbana. Jual mobil, mestinya harganya nggak segitu. Ya Allah, karena ini uangnya buat dakwah. Alhamdulillah laku di atas rata-rata. Nah, ini kemudahan dari Allah. Ya. Guru masuk rumah sakit, lalu paginya kita baca Al-Nasr, niat untuk menolong guru karena beliau di ruang ICU, perlu jaminan uang. Bayarlah ke kasir. Ketika di kasir, seorang hamba Allah megang tangan Ustadz. Ustadz, siapa yang sakit? Biar saya yang bayar semua. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apa yang diniatkan itu yang terjadi. Karena kita niatnya di rumah Allah. Coba contoh lagi. Ini contoh-contoh karena banyak terjadi. Kita niat pengen masjid kita ini putih lagi, cat ulang. Terbesit. Alhamdulillah catnya sudah datang sekarang. Belum nempel aja lagi di sini. Catnya sudah banyak datang di ruangan kita. Insyaallah ini putih dicat ulang lagi. Sudah 4 tahun belum dicat. Indah lagi nanti masjid ini.
Kita pengen kaligrafi, ini belum selesai, ini hanya sementara, nanti indah lagi semua. Karena ada kegiatan kita maka dihentikan dulu sementara. Alhamdulillah, pengen lagi taman masjid bagus, nah, sudah mulai. Nanti kolam-kolam kita pun diperbaiki. Alhamdulillah ada hamba Allah lagi. Apa yang terlintas itu Allah ijabah. Karpet ini sebentar lagi penuh sampai ke belakang. Yang kita pakai ini anti septik, anti bau, yang terbaru sekarang ini, kualitas yang terbaru. Alhamdulillah seluruhnya itu. Karena ini yang lama nih, ya Allah. Tapi niatnya ke masjidnya selesai halaqah, jadi kabul terus ini halaqah, membawa keberkahan terus. Al-insyirah. Qulhu kenapa 4 kali? Buka kitab Targhib wa Tarhib oleh Imam Munziri, kumpulan hadis-hadis sahih. Siapa yang membaca Al-Ikhlas 4 kali, Allah persiapkan ampunan dosa pada hari itu. Bukan berarti kita rencana dosa, tidak ada. Justru kita nggak pengen berbuat dosa. Karena tanda di antara tanda Allah rahmati hambanya, manhatun anil is. Allah cegah pada hamba itu keinginan berbuat dosa. Nggak ada keinginan kita untuk na'udzubillah, menyebutnya juga nggak nyaman, berzina, korupsi, menipu, durhaka, berbuat zalim, memfitnah. Nggak ada keinginan itu. Ada yang punya? Nggak ada. Nanti siang aku mau menipu, nanti siang aku akan bersumpah palsu. Nggak ada. Nanti siang aku akan memukul nggak ada. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi karena kita manusia kadang-kadang hilaf, melihat yang tidak pantas dan sebagainya, atau keluar kata-kata yang kasar dan sebagainya, enggak sengaja, yang tidak diniatkan, bijahalatin, karena kebodohan, insya Allah Allah ampuni. Makanya kita baca Al-Ikhlas 4 kali setiap subuh, persiapan. Biasanya kita juga ada wirid Israfil, jadi selesai sholat subuh tuh wirid. Di antaranya ya wirid yang biasa. Tapi kalau ada yang sholat, kita tidak akan jaharkan. Tapi kalau nggak ada yang masbuk, kita jaharkan. Itu pun tidak terlalu keras. Misalnya Subhanallah, Subhanallah. Kemudian membaca Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali, maka kita akan selamat dari musibah pada hari ini. Punya boarding passnya sudah. Kemudian membaca Rabbina billahi rabb wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Seterusnya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam. Baik, ikhwan. Sekarang kita kaji surah An-Nisa ayat 3 ini. Ini kita membahas sudah 6 hari. Karena afdolnya apa yang kita bahas itu diamalkan. Begitu diamalkan baru kita melangkah pada kajian berikutnya. Selama belum diamalkan, kita belum langkah nih. Ya. Jadi An-Nisa ini sudah 6 hari. Mungkin akan setahun kali kita bahasnya naik-naik nih. Karena belum mengamalkan kita. Tadi Ustadz tidak biasanya nonton TV. Tadi malam dapat SMS untuk melihat, Ustadz lihat TV segera di TV One, pernikahan cepat seorang bupati. Jadi dapat SMS, Ustadz langsung lihat itu, poligami singkat, 4 hari. Ustadz lihat gitu. Nah, penting sekali ikhwah mengetahui poligami yang benar itu, yang membahagiakan. Keluarga yang berkah itu semakin lama dia semakin barokah. Barokah itu rahmat Allah, barokah itu jinatul khair. Semakin lama makin mesra. Gak usah nikah lagi, nikah istri 1 saja makin lama makin mesra. Makin punya anak makin mesra, makin tambah anak makin mesra.
makin tua makin mesra. Ayahanda Asdi coba lihat tuh, pulang halakoh, gandeng-gandengan, pacar-pacaran itu di mobil. Beliau ada. Iya. Mesra itu. Ya, indah melihatnya. Guru-guru kita, kiai-kiai kita mesra. Jadi makin tua makin mesra. Ini kalau keluarga yang tidak diberkahi, makin tua makin hampa. Makin tua makin banyak perangnya, makin banyak ributnya. Itu nggak berkah namanya itu. Tolong dikoreksi mungkin makanannya. Mungkin sebelum pernikahan dia berzinah dulu. Dia tidak bertaubat. Mungkin di rumahnya jarang dibacakan Al-Quran. Mungkin dia banyak berdusta, banyak menipu orang itu. Mungkin tidak ada sholat malamnya orang itu. Sehingga nggak ada berkah. Aneh kan? Makin lama pernikahannya makin hampa, makin ribut malah. Nah, kalau rumah tangga berkah itu semakin lama makin indah, makin bahagia. Nah, begitu dia nikah lagi pun makin bahagia. Istri pertamanya makin senang, bukannya dicerai, bukannya diacuhkan, makin bahagia. Kalau ditanya bagaimana? Dulu bahagia, sekarang lebih bahagia lagi. Tuh, bisa nggak begitu? Tolong pikirkan laki-laki yang soleh. Jangan ngangguk-ngangguk aja. Allahu Akbar. Kemarin ada anak kiai dengan mantunya. Nah, mantunya ini seorang perempuan yang berhijab ya. Dia gak setuju poligami. Karena dia bilang banyak yang berantakan poligami. Nah, pas ketemu Arifin sama istri Arifin, istri Ustadz kan bercanda terus tuh, akrab dia berdua. Dia lihat, ngerenung, gak banyak ngomong tuh. Begitu mau pulang, apa dia bilang sama anak kiai itu? Kalau begini mah aku juga mau. Kalau begini juga aku mau, kan enak punya adik, punya teman. Ya, ikhwan. Dan itu abang menulis di sini Jibril tentang syarat-syarat poligami, sakinah. Kemarin sudah kita bahas, walaupun belum diamalkan. Agak susah menunggu pengamalan ini. Jadi nikah lagi, Ustaz ulang sekilas, karena keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi nikah itu bukan karena kompensasi, bukan karena sakit, bukan karena hal-hal yang ya memang disyariatkan juga. Tapi nikah lagi itu karena memang keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Itu menunjukkan keberhasilannya meraih berkah Allah Jalla Jalaluh. Karena di antara karunia berkah Allah adalah keluarga sakinah. Keluarga itu macam-macam. Memang kita sampaikan ada keluarga kayak ring tinju, bertemu berantem. Ada rumah tangga kayak pasar, jual beli. Lu jual, gua beli. Lu macam-macam, gua juga bisa macam-macam. Nih, ada lagi rumah tangga kayak rumah sakit, ada dokter, ada pasien, ada yang merasa berjasa. Lu kalau nggak nikah sama gua, lu nggak bakal bahagia, tahu nggak? Lu untung kawin sama gue. Nah, nih bahaya nih rumah sakit nih. Ada lagi rumah tangga kayak kuburan, sunyi senyap, nggak teguran. Bertemu nggak tegur. Kemudian nih yang keempat, ada lagi yang kelima, rumah tangga kayak hotel, dapur, sumur, kasur, itu aja. Dapur, sumur, nggak ada kemesraannya, nggak ada keindahannya. Ya sudah, udah kadong jadi laki gua dia, kadong jadi bini gue, jadi nggak ada keindahannya. Kita tidak ingin rumah tangga seperti ini ya kawan. Sakinah mawaddah membawa ketenangan. Mawaddah itu kepuasan, kebahagiaan biologis, kebahagiaan material, kemudian rahmah, kasih sayang.
Arifin senang tuh kalau habis sholat malam, tadabbur Quran, istri tidur di paha, ini senang banget. Itu sunnah Nabi itu. Sedap itu. Hah? Sedap. Ya. Aisyah kan, Rasul sholat malam, diangkat kepala Aisyah, ditaruh di paha Rasulullah, dan terbangunnya Aisyah karena Rasulullah berdoa meneteskan air mata Rasulullah jatuh ke pipi Aisyah. Taruh istri di sini, indah tuh. Apalagi dua kanan kiri, masya Allah. Tidur-tiduran kita langsung baca Quran. Baca, dengar di sini Jainal sudah mulai baca Quran. Oh, berarti 10 menit lagi azan. Ayah sayang, kita lihat anak-anak kita sudah bangun belum mereka untuk persiapan salat subuh. Alvin, Amar pulang dari pesantren sementara karena ikut musyawarah katanya. Nah itu anak Ustadz. Alvin mana Alvin? Ya Alvin. Amar sayang lagi husu. Ya, okay. Tidur di halaqah ilmu lebih baik daripada melek di dangdut. Jadi senang ikhwah fillah. Yang kedua, imam teladan. Jangan mencoba nikah lagi kalau belum jadi teladan bagi istri. Arifin selalu mengajarkan betapa pentingnya seorang istri yang dibangunkan oleh suaminya setiap malam. Itu suami punya wibawa hebat sekali. Coba bangunkan istri kita setiap malam. Suami itu berwibawa depan istri. Begitu istrinya bangun, dia tidur. Enggak ada wibawa. Ayo, mah, bangun tahajud, mah. Tidur lagi. Enggak ada wibawanya itu orang. Dia bangunkan istrinya, lalu dia tunggu sambil berwirid, atau dia sholat, nanti istrinya menyusul. Saya paling senang tuh, karena istri tahu dia nggak kuat lama sholat. Perempuan kan nggak kuat lama, tapi senang tuh sudah masuk udah 4 atau 5, 6 rakaat baru masuk dia. Apalagi bacanya pas masuk Ar-Rahman, udah tuh make upnya agak lama dia. Begitu udah di ujung-ujung, fihi ma'inani naddakhatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, masuk tuh cepat-cepat dia. Apalagi Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, masuk cepat-cepat tuh. Enggak apa-apa. Ya, suami membawanya, tahu keadaan wanita banyak kesusahannya. Wibawa ikhwah. Coba ikhwah sering bangunkan istri tahajud. Tapi kalau sampai suami dibangunkan istri, nggak akan ada wibawanya. Apalagi suami malas tahajud, ngeringkel tidur aja, nggak ada wibawanya tuh. Mau jago karate kek, ya mau jenderal kek, mau apa kek pangkatnya. Kalau dia melingkar depan suami, depan istrinya, nggak sholat malam, nggak bakal wibawa dia. Imam teladan dalam ibadah, berjamaah di masjid. Lah suaminya, kemunafikan suami pertama yang tahu kan istri. Kalau suami itu nggak jujur, tahu istri. Suami itu nakal, berselingkuh, SMS-an, sembunyi-sembunyi. Kayak apapun dia hebatnya sembunyi-sembunyi, hanya soal waktu kebongkar aja udah. Serajin apapun, setiap pulang delete it. Ya, belum masuk sampai ke Sentul, delete dulu dia, delete dulu, mampir dulu di Sentul. Mana kira-kira SMS berbahaya, dihapus dulu. Mau nggak mau bolong juga. Padahal nama perempuannya sudah pakai nama Yanto di situ. Yanto namanya sudah. Tapi bingung, kok Yanto, do you miss me? Wah, kok pakai miss me? Homo kali suamiku ini. Dicek bukan Yanto, Yanti ternyata. Alhamdulillah. Jadi sehebat apapun akan kebongkar. Ya ikhwah, di sini butuh kejujuran. Makanya keterbukaan, mau nikah lagi itu. Kalau jadi imam teladan itu terbuka. Ngomong, Arifin ngomong sama istri Arifin.
Tapi dimulai dengan membangun keteladanan dulu. Ceritakan tentang keburukan perceraian. Ceritakan tentang bahaya wanita yang minta cerai. Sampaikan berulang-ulang. Bawa buku. Ajak ke ulama-ulama yang istiqamah. Ceritakan perjalanan keluarga Nabi, sirah Nabawi. Bahwa nikahnya seorang laki-laki itu karena Allah dalam rangka ihya'us sunnah. Maka dia memantaskan dirinya sebagai imam, sebagai rijal yang saleh. Canda Arifin 10 tahun yang lalu canda sudah. Mah, sayang, nanti ada loh adekmu di sebelah sini. Oh, gitu, canda aja. Lama-lama dia ngomong, kapan ke adeknya? Nah, kan? Kalaupun dia kesel, ngomong mulu, mana buktiin? Nah, itu memang itu yang kita tunggu. Iya. Kan kesel juga lama-lama dia. Jadi abang-abang bisa tes di rumah tuh. Tes. Nanti pulang tes. Nanti makan ada yang teman di samping. Buar, langsung dibalik. Buar, langsung. Nggak apa-apa. Hari kan tes. Kita ambilin nasi yang jatuh. Mama pakai marah segala sih. Mama bercanda doang. Mama ini nggak begitu. Sedih kan dia tuh. Nyesel juga dia. Besoknya ulangi lagi. Begitu lagi. Lama-lama dia, loh kenapa aku jadi begini, bego bener aku ya, gitu. Hanya dia sadar. Kita ngomong, diam aja dia. Ya, papa canda doang. Gitu. Nah, dah tuh. Mulai dah kalau dia ngomong begitu. Pengen nih buktinya, buktiin pak. Nah, ini yang kita tunggu ya ikhwan. Tapi setelah 10 tahun, 10 tahun, mana Chris? Chris ikut Pak Ustadz berapa tahun? Bercanda terus nggak Ustadz seperti itu? Iya. Ya kan? Di mobil bercanda terus. Nih istri Arifin hadir, bercanda terus. Begitu sudah waktunya sholat malam baru ngomong. Habis sholat malam berdoa tuh, ya Allah tetapkan hati kami dalam ketakwaan, jadikan rumah tangga kami dalam penjagaanmu, semakin sakinah mawaddah warahmah. Jadikan hamba sebagai suami imam teladan. Jadikan istri hamba bidadari terkejutnya. Loh, istri hamba. Udah mulai itu dia nanya itu. Tadi istri. Iya. Kamu sudah punya adik. Begitu. Atau selesai, nanti kamu akan punya adik. Tuh. Mungkin aku terkejut waktu zikir di sini kan. Takdirkan istri kami bidadari yang salehah. Ingat ya waktu itu zikir di sini? Itu Ustaz sudah nikah tuh. Ya, sudah nikah itu. Oh jemaah kan ada juga yang cerdas. Kok Ustaz Arifin menyebut istri ada apa ya? Nggak biasanya tuh zikir. Sudah terjadi itu. Nah, itu tahapannya. Jadi kulo nuwun sama istri. Nah, maka itu sebelum nikah dipertemukan dulu calonnya. Jangan tahu-tahu udah nikah, Jibril. Walaupun malaikat juga tetap harus begitu. Jadi dulu pertemukan. Nah, istri Arifin bertemu dulu dengan adiknya, calon adiknya. Masuk kamar berdua dia. Buka jilbab dia di kamar, lihat-lihatan dia. Oh ini nanti akan menjadi adekku. Oh ini wanita yang akan nanti mendampingi suamiku. Nah kalau sudah dia bertemu, bagus sudah dengerin. Nah, Arifin di luar takut kalau ada piring terbang. Ya kalau macam-macam kan loncat gitu. Ternyata kedua-duanya ketawa di kamar. Alhamdulillah berhasil nih ya Allah. Makasih ya Allah. Begitu keluar ketawa-ketawa dua-duanya. Kak, jadikan dia segera adik bagiku. Nah, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma 'allafta baina qulubihim walakin Allah 'allafa bainahum. Kalaupun kau infakkan hartamu sebanyak langit, seluas bumi ini, infakkan harta untuk menyatukan hati, enggak bakal bisa menyatukan hati, tapi Allah menyatukan hati mereka.
Mintanya sama Allah, jangan minta sama bini. Bini itu nomor 2. Setelah minta kepada Allah, baru kita minta kepada istri. Nih, ya ikhwan. Jadi mulai subuh ini pulang, mulai latihan bercanda dulu. Ya. Tapi jangan lagi makan, nanti ditumpahin. Perempuan tuh galak kalau itu lagi soal itu, marah dia. Terus, ya lagi senang-senang, kita lagi habis salat malam, kita belai rambutnya, kita ngomong lah lagi situ tuh, langsung bangun dia, ya. Marah dia. Yang ketiga, nawaitu benar-benar karena Allah dan sunnah Rasulullah. Maka itu yang keempat, membedakannya apa? Istikharah. Akhi Jibril, akhi Israfil, istikharah. Nah, Ustaz istikharah, minta petunjuk Allah. Ya Allah, bila pernikahan ini membawa kebahagiaan bagi keluarga dan dakwah, uswah, qudwah bagi umat, ya, tidak membawa fitnah bagi keluarga dan umat, kabulkan ya Allah. Tapi seandainya membawa kemaslahatan bagi keluarga, fitnah, bahkan bagi umat kabur karena berantakan rumah tangga, nggak jadi teladan, jangan kabulkan ya Allah. Jangan kabulkan ya Allah. Nah, ini penting ya ikhwan. Mimpi, jadi dijabak mimpi, oleh mimpinya bagus. Mimpi lagi baca Quran bareng, mimpi almarhum Abah datang. Almarhum Abah itu calon istri Arifin yang kedua tuh kan yatim. Abah datang nemui Arifin, titip Ustadz Arifin, Rania, jaga baik-baik. Almarhum yang wafat datang dalam mimpi. Nah, istikharah ini membedakan antara gerak nafsu dan iman. Ini kawan gak pakai istikharah sih, maunya pengen doang, tahajud enggak, ke masjid enggak, kawin nih. Makanya berantakan. Bergurulah kepada Allah, mintalah petunjuk Allah, wal hadi. Mau nikah tuh istikharah dulu. Bahkan bukan hanya nikah lagi, segala hal istikharah. Arifin menggunakan dakwah lewat zikir, ini istikharah. Mimpi 3 malam berturut-turut, zikir. Pintunya zikir, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dengan banyak zikir, Allah keluarkan dari kegelapan menuju cahayanya. Alhamdulillah semuanya. Dan di hari akhirat nanti ada orang yang wajah bercahaya. Ya Rasulullah, apakah mereka malaikat? Bukan. Apakah mereka para nabi? Bukan. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, tapi mereka beriman, mereka duduk, lalu mereka menyebut nama Allah. Terjadi itu di majelis kita. Yang datang suku macam-macam, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, datang lalu berzikir. Majelis mujahidin ikut kemarin bersama. Kawan-kawan tabligh yang luar biasa ikhlasnya berdakwah, kumpul. Kawan-kawan Hizbut Tahrir kumpul, kawan di Muhammadiyah, NU, malah kemarin di Batam zikir bersama Muhammadiyah, NU. Wah, kan asik bener tuh. Sambutannya ketua NU, ketua Muhammadiyah. Mana pernah terjadi itu? Nggak pernah itu terjadi. Ya ikhwan, menerima semuanya. Karena zikirnya bukan zikiran. Kalau zikir hanya zikir saja, tidak ada harokah dakwahnya, tidak ada harokah jihadnya, zikir. Makanya zikir dan jihad nggak dapat dipisahkan. Mungkin ikhwah terkejut, loh kok ini zikir tapi doa terus untuk Gaza, Palestina. Kita kunut nazilah 30 hari mendoakan laknat Allah untuk Israel. Tadi belum Ustaz sampaikan sama Israfil sebelumnya. Kalau sampaikan beliau akan bacakan kunut nazilah tadi. Ya kan doa malaikat kan mustajab banget ya. Kalau sampai mengangkat tangan tadi bahaya benar itu. Langsung turun bala di sana. Jadi Allahu Akbar, membawa perubahan. Yang datang kemarin senang banget kan. Ustaz senangnya apa? Karena setiap yang teman-teman punya sejarah semua. Wah ini dulu gak pernah ke masjid. Wah ini dulu pemabok. Ini dulu gay. Tahu gay?
Ustaz ketemu tuh kemarin. Dulu ketemu Ustaz tuh, Ustaz, saya nggak kuat Ustaz, saya nggak senang sama perempuan, jijik, saya maunya mau laki. Nah tuh datang kemarin tuh, udah tobat dia, udah 2 tahun berhasil. Jadi jangan pesimis. Gimana Ustaz bisa taubat? Udah gawat juga ini ngomongnya masih begini. Mau taubat masih begini ngomongnya. Benar Ustaz, saya takut. Waduh. Nah, ini ente hijrah lingkungan. Hijrah lingkungan. Maksudnya Ustaz? Nah, ente jangan gaul lagi sama teman-teman ente yang lalu. Ikut Ustaz, ikut zikir, gaul dengan orang-orang soleh. Ya, itu semua handphone, ganti nomor handphone kamu, nomornya ganti yang baru, kamu cari sahabat yang soleh-soleh, 5 waktu, jangan putus berjamaah di masjid, 40 hari. Iya Ustaz. Wah, 40 hari, 5 waktu nggak ketinggalan takbiratul ula, karena dia niat sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lana biyannahum subulana, karena mereka bermujahadah sungguh-sungguh, Allah beri hidayah. Jihad 40 hari tidak putus ke masjid, nggak ketinggalan imam takbiratul ula. Pernah dia cerita, Ustadz, pasca 38 hari saya sedih, saya sakit perut Ustadz. Ya Allah, gagal saya melaksanakan pesan Ustadz. Gugur saya. Saya bukan bilang kalau gugur ulang dari awal. Sedih, dia sakit perut, luar biasa sakit perutnya dia. Dia ke masjid, ternyata imamnya juga sakit perut. Allahu Akbar. Allah tolong tuh. Boleh jadi Allah bikin malaikat untuk perintahkan tuh si imam sakit perut supaya sama-sama terlambat. Jadi imamnya terlambat menunggu. Nah ini maunah namanya, karena dia istiqomah ditolong oleh Allah. Contoh Kiai Arifin dirampok, ya dirampok, beliau pulang pas masuk Cikampek dirampok mobilnya, blas. Beliau ini niat menolong. Nah, hati-hati juga niat nolong. Penumpang yang di Cikampek tuh ngasih dada-dada, ya kan? Lihat nolong, kata beliau silakan masuk. Ternyata begitu masuk loncat 3 orang, langsung nodong. Nah Kiai ini dalam keadaan berwudu, beliau bertakbir sekencang-kencangnya, Allahu Akbar. Ketakutan 3-tiganya turun terbirit-birit. Ya ikhwah, terbirit-birit turun. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah itu ditolong oleh maunah namanya itu. Ya karena kiai yang teriak Allahu Akbar. Orang nggak pernah zikir, nggak pernah ibadah, nyebut Allahu Akbar, kosong Allahu Akbarnya. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, ini berkah Allah. Kemudian lanjutkan lagi, kesiapan istri dan anak-anak. Abdolnya istri mengizinkan sampai menganjurkan dukungan anak-anak melalui tarbiyah ahliyah. Ini Alvin Amar. Jibril, begitu Ustadz nikah, abang nikah, anak-anak nunggu semua. Mana Umi baru, mana Umi baru. Tuh, seneng anak-anak. Mana Umi baru. Begitu datang dipeluk semua. Tuh, ini anak-anak diprovokasi sama emaknya. Nanti datang baru tau nggak? Mama itu ya cakar. Jangan ini. Mamanya luar biasa nih, hadir nih mamanya nih. Nah, nanti mama punya adik, kamu punya mama baru, nah Umi, ya, tuh, begitu. Kita udah sepakat duluan, nanti manggil mama, itu manggil Umi, gitu. Nanti panggilnya apa? Sayang, itu tayang. Nanti yang ketiga tayang, ya. Yang keempat tuyung. Khadijah, Aisyah, jadi rame. Malah jadi candaan jadinya, kan Arifin manggil istri pertama, manggil Arifin kakak, istri kedua manggil abang. Nanti mungkin yang ketiga AA. Yang keempat mas, opo iki mas. Wah, ada Jawa kan asik juga nih. Jawanya medok lagi. Waduh, nggak, orang Banjar kawin orang Jawa, waduh asik itu. Ya Allah, ya. Tapi jangan khawatir, tidak melangkah tanpa istikharah. Jadi dukungan anak-anak penting ini, sosialisasi anak-anak. Yang jadi korban rata-rata perkawinan itu adalah anak-anak. Bahkan anak-anak bisa memboikot orang tuanya. Ada yang perkawinan sedih sampai stres, stroke. Dia nikah lagi, istri pertamanya nggak terima, anaknya nggak terima, dimusuhi ayahnya, stroke. Lah apa artinya kita laki-laki pulang kerja, anak kita cuekin kita?
Begitu ngeliat kita kabur anak kita. Kita nggak bilang, aku nggak kasih uang kamu lagi, nak. Apa kata anaknya? Biarin aja mati, Pak. Matiin aja, Pak, kami. Waduh. Lari lagi ke ayahnya. Papa jahat. Papa jahat. Nah, kalau anak Arifin malah senang. Pulang-pulang malah Alvin dialog sama uminya. Wih, sama umi deket. Senang liatnya. Yang kecil, wah jadi promotor di sekolahnya. Tuh, aku banyak uang jajan tuh 10.000, mama 5.000, tuh umi 5.000. Enak punya mama 2. Wah, kan? Akhirnya dia bilang anak-anak lain kepada ibunya di rumah, "Ma, cari umi baru, Ma." Wah, tuh, promotor anak Arifin berhasil tuh. Ya. Allahu Akbar. Fisik prima ya. Kalau letoy-letoy jangan kawin-kawin, jangan coba-coba. Makanya hakim tanya tuh waktu sidang, ditanya Jibril oleh hakim, kan Ustaz sidang 2 kali, mestinya 3 kali, karena tidak ada masalah, nggak perlu jeda, sidang jeda nggak perlu 2 kali. Puas baru boleh. Jadi kalau istri pertama aja nggak puas mau kawin lagi, nggak boleh, ikhwah, bikin masalah namanya. Jadi fisik prima. Kalau letoy udah uzur ya nggak boleh. Kemauan ada, kemampuan orono, jangan dipaksakan. Udah uzur, ya siapkan diri menghadapi kematian. Sudah, konsentrasi ke sana saja. Arifin terkejut kemarin ada engkong-engkong 73 tahun. Ustadz, saya sudah 5 tahun ini membujang. Bahasanya membujang lagi. Wah, engkong gawat juga nih. Tolong Ustadz cariin istri yang umur 60, 50. Udah. Iya deh Kong, nanti deh Kong, insya Allah Kong cari sendiri aja dah. Takut salah Arifin, karena kan usianya udah uzur banget. Nah, kemudian rezeki yang cukup. Rezeki yang cukup, jangan nikah lagi rezeki tidak cukup. Iyakunu fuqara yughnillahu min fadlih. Bahkan bagi yang bujangan pun kalau tidak dia optimis dengan keadaan masa depan rezekinya, tahan dulu. Tapi kalau dia tetap mau nikah juga walaupun dia fakir, jangan lupa, jangan takut. Yughnillahu min fadlih. Allah kayakan dengan karunia Allah. Maka itu innalikulli syai'in miftah. Wa miftahu rizq an-nikah. Segala sesuatu ada kuncinya, dan kunci rezeki adalah nikah. Benar itu ikhwah. Arifin mengalami itu. Itu istri Arifin. Begitu nikah Arifin kan kredit rumah, jual mobil lagi. Istri yang jual, Arifin yang dakwah. Jadi dagang mobil sampai sekarang Arifin dagang mobil. Istri yang jual dan dakwah itu misalnya ngajar jam 9. Jadi berangkat subuh-subuh beli pos kotak tuh, beli, lihat mana yang jual mobil. Beli. Berdoa dalam keadaan berwudu. Dapat mobil itu bismillah, cek ke, enggak malas tuh. Cek dulu ke Polda dulu langsung. Kalau sekarang lewat handphone bisa ngecek kita nomor sekian punya siapa. Bisa kita cek tuh. Bayar 5.000 kita lewat handphone itu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Istri yang dagang, Kak ada yang nawar ini, berapa bedanya sayang? Sekian. Jual ya. Sampai sekarang Ustaz jual mobil. Alhamdulillah. Barokah ikhwah. Laku buat bayar kredit rumah. Rumah ada yang nawar, Ustaz rumah Ustaz saya beli dah. Dibeli. Dia pengen banget rumah Ustaz. Ya sudah, berapa kamu tawar? Sekian. Tinggi banget. Sementara di rumah yang lebih besar ada yang jual di ujung komplek yang lebih luas, kamarnya lebih nyaman, lebih murah harganya lagi. Ya sudah, ambil ini. Kita beli rumah di sana. Ada lagi sisa modalnya, dipakai lagi buat jual mobil. Dari 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil dan seterusnya. Dagang. Berkah ikhwan, nikah itu melalui pintu sabab nikah. Begitu punya anak dapat rumah lagi, begitu punya anak nambah lagi rezeki. Jadi nambah terus selaras dengan aktivitas ibadah dan dakwah kita yang kita lakukan karena Allah. Dakwah ini tidak boleh jadi mata pencaharian. Makanya kalau ada ustadz kiai yang bertarif dalam dakwah, miskin dia, mengajar berdakwah menunggu diundang. Di kampungnya sendiri, di masjid sendiri nggak ngajar dia. Sampai tukang ojek bilang, oh ustadz dia. Sampai begitu, ustadz dia.
Juru dakwah dia. Kenapa? Ke masjid dia tidak pernah ngajar. Rupanya nunggu jemputan saja, nunggu order. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kajian singkat ini akan menambah pemahaman kita tentang ta'addud dalam Islam. Insya Allah kita lanjutkan subuh besok tahapan berikutnya. Setelah fisik yang prima dan rezeki yang cukup, apalagi tunggu besok subuh di sini. Tolong dibacakan Akhi Jainal. Tiga itu aja. Ayat 3 aja. Rahmati kami dengan Al-Quran ya Allah, berkahi halaqah ilmu kami, terima amal ibadah kami, maafkan kekurangan kesalahan kami, ampuni dosa kami, selamatkan kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, jamaah zikir para mujahidin, terima mereka yang wafat sebagai syuhada ya Allah. Berkahi negeri kami dengan suatu saat kau hadirkan pemimpin yang sangat takut kepadamu, selamatkan kami dunia akhirat ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma nakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwah, mohon doa satu Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan masjid yang akan dibangun di Gunung Sindur tadi malam sudah mulai digambar Ustadz pertama dibimbing oleh Allah, seindah masjid kita Az-Zikra ini ya ikhwah. Allah mudahkan, Allah berikan ide kebaikan yang banyak untuk masjid itu, bermanfaat untuk umat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Masjid itu tentu tidak sebesar ini, hanya bisa nampung 5.000 jamaah. Ya, masjidnya. Tapi Ustaz minta alami gitu, dari marmer alam. Kemudian halamannya bisa 100.000 jamaah. Jadi agak meninggi begitu. Ya, sama 3 tingkat begini, agak tinggi, tapi di bawahnya itu langsung taman. Jadi jamaah bisa zikir di bawah taman-taman itu. Ya, mudah-mudahan baru tadi malam dengan insinyurnya yang sudah bangun puluhan masjid, dia bilang ini baru ide baru pertama saya begini Ustaz, masjid dengan taman dengan jamaahnya yang 100.000 lebih. Nah mudah-mudahan dalam berkah Allah ya ikhwan, supaya ini bisa dipakai nanti buat mujtama. Cita-citanya begitu,
biar pakai buat konferensi akbar umat Islam, buat ini. Dan kanan kirinya pesantren. Ini ada 15 hektar. Ya ikhwah, dan alhamdulillah Arifin sudah menerima surat wakafnya. Jadi aman sudah. Bahkan tadi malam yang mewakafkan, Ustadz kalau gitu saya transfer saja uangnya. Saya takut kalau saya dipanggil oleh Allah lebih dahulu untuk membangun masjid ini. Bilang bismillah, insyaallah Allah panjangkan umur dalam ibadah, dalam amal saleh. Baik ikhwah, terima kasih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita salat isyraq. Infak selesai salat isyraq, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan lebih dekat dari Gunung Sindur. Israfil.